terjadi sebuah peristiwa di mana para golongan muda meminta agar Insinyur Soekarno segera mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hingga terjadi suatu penculikan ke sebuah tempat terpencil yang disebut peristiwa Rengas Dengklok. Terdapat 4 tokoh pemuda yaitu Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana yang sedang mendengarkan siaran radio luar negeri sebagai alternatif sumber berita karena informasi resmi dari Jepang sangat dibatasi. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that. Kalian dengar tidak? Barusan saya mendengar berita di radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu, yang berarti Indonesia telah mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak para golongan tua, terutama Bung Karno, agar segera memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini. Benar itu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri ini. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Benar sekali kawan, ini adalah kesempatan kita. Kemerdekaan merupakan hak dan persoalan dari rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita temui Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka segera memutus hubungan dengan Jepang. Kalau begitu, Syahrir dan Khairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan pesan ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Siap, Bung. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir dan Khairul Saleh tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 9 malam. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Jadi, ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bu, saya mendengar berita di radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan pemuda telah mengadakan rapat dan mendapatkan hasil bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kalian para golongan pemuda mudah percaya dengan berita yang kalian dengar. Lagi pula kalian sendiri tahu, kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahasnya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Sedangkan kemerdekaan itu harus dari usaha rakyat sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, Bung. Kita memang seharusnya membicarakan ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang berusaha untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji kemerdekaan ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang bahkan telah kalah dan menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Gelintir kekuatan ini tak akan pernah mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku mana bukti perhitungan yang kalian lakukan itu. Mengapa kalian diam? Apakah kalian sedang membayangkan nasib para wanita dan anak-anak jika memang terjadi pertumpahan darah? Dan bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan negara ini? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini kita. Ini yang selama ini kita tunggu-tunggu, Bung. Omong kosong! Baiklah, Bung. Cukup. Berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik kalau begitu, kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kedua golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda mau terus segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan semuanya sampai matang. Jika tidak, bagaimana nanti jika terjadi hal yang tidak kita inginkan? Ya, saya setuju dengan pendapat Anda, Bung.
Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita untuk dapat mengatasi sekutu yang hendak berniat kembali menguasai di negeri ini. Masalah proklamasi kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan nanti saja saat sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana untuk mendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Pendapat golongan pemuda, kamu menghiraukan mereka. Sebaiknya kita hiraukan saja mereka. Lagi pula mereka itu masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan semuanya sampai matang. Bagaimana jika nanti di akhir semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita semua sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperti, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para sudah kalah, kalah. Bila kita untuk berdiri cuma dua, jadi besar karena berdiri, atau jadi muda karena selalu dimanfaatkan hasilnya. Jangan putus asa, Samrin. Kita terus bujuk mereka. Jika mereka terus menolak, kita bicarakan lagi untuk mengambil langkah yang lebih baik. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Apakah kalian semua setuju? Tapi mau dibawa kemana kedua tokoh nasionalisme tersebut? Bagaimana kalau mereka berdua dibawa ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju. Pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Jadi, ada maksud apa saudara-saudara datang sepagi ini? Kami ingin menyampaikan keinginan kami untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita yang kalian dengar, Jepang menyerang kepada sekutu saja, itu masih diragukan. Apalagi kekuatan Jepang yang ada di Indonesia, itu masih sangat kuat. Intinya, kami ingin kemerdekaan negara ini secepatnya. Jika begitu, Bung Karno ikut kami ke tempat pengasingan sekarang juga. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan bawa Anda ke tempat pengasingan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baik, jika itu mau kalian, kami akan ikut. Bagaimana suami saya? Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta. Baik, saya juga akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi.
permisi, Bung. Apakah saudara tahu mengenai keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah yang sejujurnya kepadaku, di mana mereka sekarang? Dan aku akan menjamin keselamatan mereka sampai tiba di Jakarta. Aku juga akan menjamin bahwa kemerdekaan yang kalian dambakan itu akan terlaksana selambatnya 17 Agustus pukul 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Wikana untuk mengantar Mr. Subarjo ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Mr. Subarjo membawa kabar baik dari Jakarta. Bung Karno, Bung Hatta, saya sudah bertemu dengan Laksamana Maeda. Dia akan menjamin keamanan kalian malam ini dan proklamasi dapat dilakukan besok pagi di rumahnya. Apakah Maeda mengajukan saya? Tenang saja, Maeda itu pro kemerdekaan. Dia bersedia rumahnya kita gunakan untuk menyusun naskah. Tetapi waktu yang kita punya sangat sedikit. Kita harus kembali ke Jakarta sekarang juga, Bung. Ini saatnya, Bung. Pasti semua warga akan senang mendengar berita ini. Jika begitu, kita akan kembali ke Jakarta sekarang. Esok kita proklamasikan kemerdekaan negara ini. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta dan sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Ayo, jangan buang waktu. Kita kawal Bung Karno dan Bung Hatta ke rumah Maeda. Malam ini, sejarah akan mulai ditulis. Dan besok, dunia akan tahu bahwa Indonesia telah berdiri tegak. Merdeka! Merdeka! Peristiwa Rengas Dengklok adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari tekad bersama dari para pemuda, pemimpin, hingga rakyat kecil. Semua berperan. Semangat ini tidak boleh padam. Inilah persembahan dari kami, suara pemuda, suara bangsa. Diperankan oleh Insinyur Soekarno sebagai golongan tua, diperankan oleh Arya Prabu Adiguna. Mohatta sebagai golongan tua diperankan oleh Dava Mahardika Febrian Nugroho. Subarjo sebagai golongan tua diperankan oleh Betran Maheswara Wibowo. Sultan Syahrir sebagai golongan muda diperankan oleh Kalila Nur Ferlita Hasan. Wikana sebagai golongan muda diperankan oleh Kartika Nurul Nafisa. Sukarni sebagai golongan muda diperankan oleh Keslika Putri Pinkani. Hairul Saleh sebagai golongan muda diperankan oleh Mesya Elvaretra Hendiana, yang disutradarai oleh Najwa Cahya Azahra.